Kemudian ketika ada orang suka membuka aurat baik laki-laki atau maupun perempuan, apa hukumnya Ustadz? Yang pertama berarti dia melakukan perbuatan dosa. Dosa yang pertama dia melanggar perintah Allah. Yang kedua dosanya adalah dia menampakkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang membuka aurat itu dosanya dua. Yang pertama melanggar perintah Allah, yang kedua menampakkan sesuatu yang dilarang untuk ditampakkan. Dan orang sekarang banyak menganggap remeh dosa aurat ini, seolah-olah hanya biasa saja. Padahal dosa auratnya kalau dihitung-hitung itu ternyata dosanya banyak. Kalau sehari kita melihat wanita yang buka aurat ataupun laki-laki yang buka aurat, itu sama-sama dosa. Orang sekarang dia menganggap yang dosa itu cuma melihat aurat wanita. Kalau melihat sesama laki-laki nggak dosa, tetap sama-sama dosa. Karena dalam hadis riwayat Imam Muslim kata Nabi, la yanzuru ar-rajulu ila auratir rajuli. Seorang laki-laki itu tak boleh melihat aurat laki-laki yang lain. Wala tanzuru al-mar'atu ila auratil mar'ati. Dan perempuan pun sama, tak boleh melihat aurat perempuan yang lain. Kalau melihat aurat sesama laki aja berdosa, kalau melihat aurat sesama perempuan juga berdosa, apalagi melihat aurat lawan jenis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Isma'allahu ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tak bosan-bosannya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan janjinya. Apa di antara janji Allah kepada hamba-hambanya yang mau bersyukur kepadanya? Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan juga dengan banyaknya kita berselawat kepada Rasul, kita juga akan mendapatkan janjinya. Apa janji Rasul kepada umatnya yang mau berselawat kepadanya? Di antaranya kata Nabi, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat denganku besok di hari kiamat, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku, itu bukan orang Arab, bukan keturunan Nabi, tapi siapa mereka? Orang yang paling banyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Mudah-mudahan kita yang rajin bersolawat kepada Rasul, besok di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Besok di akhirat kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, khutbah kita siang hari ini akan membahas tentang bahayanya membuka aurat. Sudah kita maklumi bersama, aurat laki-laki menurut mazhab Imam Syafi'i yaitu antara pusat dengan lutut. Maka ketika antara pusat dengan lutut ini kok terbuka, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang perempuan bagaimana Ustaz? Ngikut mazhabnya Imam Syafi'i, seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Maka auratnya harus ditutup, jangan sampai kita buka. Di zaman sekarang ini banyak wanita yang membuka aurat, banyak juga laki-laki yang membuka aurat. Mereka lupa, mereka tak sadar bahwasanya hukum menutup aurat adalah wajib. Ketika dia tinggalkan, maka menjadikan perbuatan dosa. Kemudian ketika ada orang suka membuka aurat, baik laki-laki atau maupun perempuan, apa hukumnya Ustadz? Yang pertama berarti dia melakukan perbuatan dosa. Dosa yang pertama dia melanggar perintah Allah. Yang kedua dosanya adalah dia menampakkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang membuka aurat itu dosanya dua. Yang pertama melanggar perintah Allah, yang kedua menampakkan sesuatu yang dilarang untuk ditampakkan. Dan orang sekarang banyak menganggap remeh dosa aurat ini, seolah-olah hanya biasa saja. Padahal dosa aurat ini kalau dihitung-hitung itu ternyata dosanya banyak. Kalau sehari kita melihat wanita yang buka aurat ataupun laki-laki yang buka aurat, itu sama-sama dosa. Orang sekarang dia menganggap yang dosa itu cuma melihat aurat wanita. Kalau melihat sesama laki-laki nggak dosa, tetap sama-sama dosa. Karena dalam hadis riwayat Imam Muslim kata Nabi, la yanzuru ar-rajulu ila auratil rajuli. Seorang laki-laki itu tak boleh melihat aurat laki-laki yang lain. Wala tanzuru al-mar'atu ila auratil mar'ati. Dan perempuan pun sama, tak boleh melihat aurat perempuan yang lain. Kalau melihat aurat sesama laki aja berdosa, kalau melihat aurat sesama perempuan juga berdosa, apalagi melihat aurat lawan jenis. Dan sekarang ini mohon maaf, banyak orang tak sadar. Itu kalau dihitung-hitung dosanya banyak. Contoh, sehari kita melihat orang yang buka aurat satu, laki-laki atau perempuan. Kalau sehari kita lihat satu yang buka aurat, maka sebulan dosanya 30. Setahun 360, kalau 3 tahun 1000. Itu kalau satu yang kita tengok. Kalau sehari sampai 10 bahkan lebih, tak terbayang berapa banyak dosa yang kita lakukan. Tak terbayang betapa banyak yang dosa kita kerjakan. Na'udzubillah min dzalik. Dan di zaman akhir ini yang paling susah dari dosa ini, baik melihat aurat sesama jenis, apalagi lawan jenis. Maka kami ingatkan pada hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yuk mulai saat ini kita hijrah. Kita sadar yang mungkin pertama-tama saat ini mungkin lupa, mentang-mentang dia laki-laki, mohon maaf, dia lupa dengan auratnya, dia buka auratnya, dia pikir nggak dosa, padahal berdosa. Yang melihatnya berdosa, yang menampakkan pun juga berdosa. Yang paling parahnya zaman sekarang ini, ketika dia buka aurat, kemudian dia update di medsos, itu semakin banyak yang melihat, maka semakin banyak yang berdosa. Dia pun juga berdosa. Inilah yang disebut dengan dosa jariah. Jadi dalam Islam itu ada amal jariah, ada juga dosa jariah. Yang kita inginkan besok di akhirat bukan dosa jariah, tapi amal jariah. Tapi orang sekarang lupa, dia joget-joget buka aurat,
dia masukkan di TikTok, dia masukkan di YouTube, dia masukkan media sosial. Besok orang yang meninggal video ini belum dihapus, masih banyak yang nonton, maka dosanya pun akan ngalir. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang sadar, yang pernah posting foto-foto juga dibuka aurat, itu hapus. Seperti yang dilakukan oleh istrinya Habib Usman yang Kartika itu. Dulu buka aurat, tapi ketika nikah dengan Habib Usman, beliau sadar. Mohon kepada pemirsa, mohon kepada netizen yang punya foto-foto saya yang buka aurat, tolong dihapus, karena bisa menjadikan dosa jariah. Tapi jelas membuka aurat, melihat aurat laki-laki sama laki, perempuan sama perempuan, dosa, apalagi dengan lawan jenis. Kemudian yang kedua, apa bahayanya membuka aurat? Ternyata bisa menghilangkan rasa malu. Orang-orang yang suka membuka aurat itu lama-lama hilang rasa malunya. Padahal dalam Islam malu itu sangat penting. Sampai-sampai Nabi mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Kalau tak ada sifat malunya, bisa-bisa sebagian imannya hilang. Alhamdulillah. Kalau Nabi kita Muhammad SAW itu sifat malunya luar biasa. Disebutkan dalam kitab Muhammad Ihsan Kamil, disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu Nabi Muhammad sifat malunya wa kana sallallahu alaihi wasallam asyaddu hayaan. Yang namanya Nabi Muhammad itu orangnya sangat pemalu, bahkan lebih pemalu dibandingkan anak gadis yang sedang di pinggir. Kalau zaman dulu ada istilah anak gadis yang di pinggir, itu sifat malunya luar biasa. Tapi Nabi Muhammad itu lebih dahsyat sifat malunya. Bahkan suatu ketika menunjukkan bagaimana sifat malunya Rasul. Suatu ketika Nabi Muhammad itu duduk bersama sahabat, dia cerita bersama sahabat. Kemudian datang angin mengenai kain Rasul, kemudian terbuka, nampaklah betis Rasul. Bisa hadirin bayangkan, Rasul itu cuma nampak betisnya, malunya luar biasa. Akhirnya apa? Rasul pun langsung pulang. Orang sekarang jangankan betis yang nampak, di atasnya betis pun tak ada lagi rasa malunya. Na'udzubillah misalnya. Orang yang suka membuka aurat, mengumbar aurat, itu akhirnya apa? Sifat malunya hilang. Kalau sifat malunya hilang, imannya bisa hilang. Kalau imannya hilang, na'udzubillah min dzalik. Maka dari sekarang rajin untuk aurat, supaya apa? Ada sifat malu dalam diri kita. Kemudian selanjutnya yang ketiga, apa bahaya buka aurat? Menjadikan sebab timbulnya fitnah. Ngapa terjadi pemerkosaan? Ngapa terjadi perzinahan? Itu karena diawali apa? Diawali dari membuka aurat. Baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki buka aurat, badannya luar biasa, nampak oleh wanita, tentu menimbulkan fitnah, dia menginginkan namanya perzinahan. Apalagi perempuan auratnya diumbar, na'udzubillah. Akhirnya apa? Menimbulkan fitnah, terjadinya perzinahan, terjadinya pemerkosaan. Gara-gara apa? Dia membuka aurat. Kemudian yang terakhir, apa bahaya dari membuka aurat? Mengundang azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibat dari dosa-dosa yang kita lakukan itu secara umum mengundang azabnya Allah, mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang membuka aurat mengundang azabnya Allah dan terhalang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal rahmat itu sangat penting. Kasih sayang Allah itu sangat penting. Tapi ngapa orang sekarang itu tidak mendapatkan rahmat? Mungkin salah satu sebabnya dia suka membuka aurat. Dia tak sadar, dia anggap masalah sepele, dia anggap masalah biasa. Ketika olahraga pakai celana pendek, pakai kaos singlet, itu kan terbuka auratnya. Mau olahraga silakan, selagi bisa tutup ditutup kok, tidak ada alasan. Main bola kan susah nutup aurat Ustaz. Kalau ada niat, insya Allah bisa. Kita lihat pemain bola nutup aurat kaos kakinya sampai ke atas, kan bisa juga.
atau lututnya ditutupi ditambah lagi dengan kain, kan bisa juga nutup aurat. Tapi ketika dia anggap remeh, dianggap tak biasa aja, dosa kecil, padahal tiap dilakukan banyak juga dosanya. Dan yang paling parah, orang buka aurat itu tak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak dapat rahmat, lalu bagaimana besok di akhirat? Padahal orang besok di akhirat itu masuk surga bukan karena amal ibadahnya, tapi karena apa? Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara cara yang mudah mendapatkan rahmat, jangan sekali-sekali buka aurat. Mudah-mudahan kita yang hadir ini, keluarga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi hidayah, diberi keistiqomahan dalam menutup aurat. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'ta bil absar la'alakum turhamun.